Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan belajar bab lingkaran, yaitu hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Ini materi SMP maupun MTS kelas 8 di semester genap. Untuk mengetahui hubungannya, perhatikan gambar berikut. Di sini Ibu punya dua buah juring, yaitu juring besar yang sudutnya 180 derajat dan juring kecil yang sudutnya 45 derajat. Lalu Ibu buat seperti ini. Ibu beri nama, berarti ini juring AOB dan juring COD. Jika juring COD ini kita hitung luasnya berdasarkan luas juring AOB, maka akan diperoleh seperti ini. Bahwasannya luas juring COD ini sama dengan 4 kali luas juring AOB. Dari peragaan sederhana ini menunjukkan bahwasanya panjang busur CD, yang ini ya, panjang busur ini yang sisi lingkaran ini panjangnya 4 kali busur AB. Sehingga kalau kita buat perbandingannya, maka akan diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, besar sudut AOB kita bandingkan dengan besar sudut COD, maka ini perbandingannya 45 banding 180 derajat. Kalau kita sederhanakan, diperoleh 1 banding 4. Lalu yang kedua, panjang busurnya. Panjang busur AB kita bandingkan dengan panjang busur CD, ini juga sama. Di sini AB-nya 1 bagian dan CD-nya sebanyak 4 bagian. Berarti perbandingannya 1 banding 4. Begitu juga dengan luas juringnya. Luas juring AOB kita bandingkan dengan luas juring COD. Berarti untuk yang ini 1, pada COD 4. Berarti 1 banding 4. Nah, perbandingan sudut, panjang busur, dan juring ini memiliki hasil yang sama. Untuk contoh ini yaitu 1 banding 4. Jadi, secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika terdapat sebuah lingkaran dan 2 buah juring, maka ini dapat kita peroleh hubungannya bahwasanya besar sudut AOB kita bandingkan dengan besar sudut COD, ini akan sama dengan perbandingan panjang busurnya. Panjang busur AB dengan panjang busur CD. Dan ini juga sama perbandingannya dengan luas juring AOB dan luas juring OCD. Nah, kita peroleh rumus seperti ini. Untuk penggunaannya, kita sesuaikan saja. Jadi, penggunaannya tidak ketiga perbandingan ini, tapi kita sesuaikan dengan soal. Yang kita gunakan hanya 2 perbandingan. Boleh sudut dengan luas, boleh sudut dengan panjang busur, atau panjang busur dengan juring, boleh. Yang penting kita gunakan 2 buah perbandingan. Oke? Kita lihat contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. Pada gambar di bawah, panjang busur AB 40 cm, luas juring AOB, ini luas juringnya 80 cm persegi, dan sudut AOB 50 derajat, sedangkan sudut COD-nya 80 derajat. Yang ditanyakan, hitunglah panjang busur CD, ini ya, mau kita cari. Lalu yang B, luas juring COD, ini. Lalu keliling lingkaran. Yang D, lingkaran. Oke, kita jawab satu persatu. Perhatikan, kita tuliskan kembali informasi tadi ya, bahwasanya panjang busur AB 40, luas juring AOB 80, sudutnya 50, sudut COD 80. Yang ditanya panjang busur CD. Jadi kita gunakan perbandingannya mana? Di sini sudut lengkap informasinya ada, berarti sudut yang kita gunakan, perbandingan sudut. Lalu yang ditanya panjang busur.
berarti kita gunakan perbandingan panjang busur. Untuk soal yang ini, panjang busur CD, kita gunakan perbandingan besar sudut dengan perbandingan panjang busur. Kita masukkan informasinya, sudut AOB ini 50, kita ganti 50, lalu COD-nya 80, panjang busurnya 40, panjang busur CD, kita misalkan X, mau kita cari. Bila ada persamaan seperti ini, kalian pertama kali sederhanakan dulu. Ini satuannya derajat, kita sederhanakan. Lalu ini sama-sama ada 0,1, artinya kita bagi 10. Ini nolnya 1 hilang. Satuan derajatnya udah hilang ya. Sama-sama kita bagi. Lalu 5 dikali X, berarti 5X. 8 dikali 40, seperti ini. Kalau perbandingan seperti ini, berarti X sama dengan 40 dikali 8 dibagi 5. 5 dan 40 bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 40 dibagi 5 8. Tinggal 8 dikali 8, yaitu 64. Kalau bingung, langsung aja 40 dikali 8, yaitu 320, lalu dibagi 5. Seperti itu ya. Jadi panjang busur CD 64 cm. Lalu yang B, ditanya juga luas juring COD. Jadi, di sini yang kita gunakan, yang pertama perbandingan sudut, lalu yang dicari luas juring, berarti perbandingan luas juring. Seperti ini ya, besar sudut dengan perbandingan luas juring. Kita masukkan informasinya ya, 50 per 80, luas juring AB-nya, ini luas juringnya tadi, 80 cm persegi ini. Berapa luas juring CD? Kita misalkan X. Sama seperti tadi, kita sederhanakan. Berarti 5 dikali X, 5X, 8 dikali 80. 80 kali 8 itu 640, dibagi 5 dapat 128. Jadi, luas juring OCD adalah 128 cm persegi. Kita lanjutkan untuk pertanyaan C dan D, yaitu keliling dan luas lingkaran. Untuk keliling, kita tidak gunakan lagi perbandingan yang tadi ya, tapi kita ingat kembali rumus panjang busur. Panjang busur itu sudut pusat per sudut satu putaran penuh dikali keliling lingkaran. Nah, ini keliling lingkarannya ini yang kita akan cari. Bentuk seperti ini akan mudah lagi kalau kita ubah dalam bentuk perbandingan, yaitu sudut pusat per sudut satu putaran penuh sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Ini sama ya, hanya penulisannya saja yang berbeda. Kita masukkan nilainya. Besar sudut AOB tadi berapa? 50 ya. Ini sudut satu putaran penuh, panjang busurnya 40. Berapa keliling lingkaran? Nih, X. Kita misalkan. Kita seperti tadi, ini kita bagi 10. Berarti 5 dikali X, yaitu 5X. Yang ini 36 dikali 40. Lalu X sama dengan 36 dikali 40 dibagi 5. Berarti bisa kita sederhanakan 5 dan 40. Sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 1, berarti tinggal X. 40 dibagi 5, 8. Berarti di sini X sama dengan 36 dikali 8, yaitu 288. Siapa X di sini? Yaitu keliling lingkaran. Jadi keliling lingkarannya adalah 288 cm. Gak perlu kita cari jari-jarinya ya. Gunakan konsep ini. Lalu untuk luas juring sama saja. Kita ubah bentuknya menjadi perbandingan. Berarti sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran. Kita masukkan informasinya tadi, 50 per 360, luas juring AOB 80, berarti luas lingkaran X. Kita sederhanakan, ini kita bagi 10, 5 dikali X kali silang ya, 5X, 36 dikali 80. Lalu X sama dengan 36 dikali 80 dibagi 5. Kita sederhanakan ya, 5 dengan 80 sama-sama dibagi 5. Ini dapat 1, yang ini dapat 16.
Berarti X tinggal kalian kalikan 36 dikali 16 yaitu 576. Inilah luas lingkarannya 576 cm persegi. Contoh soal nomor 2. Panjang jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat di titik O adalah 30 cm. Titik P dan Q terletak pada keliling lingkaran, sehingga luas juring OPQ 565,2 cm persegi. Hitunglah panjang busur PQ. Kita jawab. Tadi jari-jarinya adalah 30 cm. Luas juringnya 565,2 cm persegi. Yang ditanyakan panjang busur. Jadi kita tidak bisa gunakan rumus perbandingan yang tadi ya, karena sudutnya tidak diketahui dan panjang busurnya juga tidak diketahui. Tidak ada dua buah juring gitu ya. Untuk menjawab ini, kita ingat rumus tadi ya, yang panjang busur kita ubah dalam persamaan seperti ini, dan luas juring yang kita tulis dalam perbandingan seperti ini. Nah, lihat di sini. Besar sudut AOB per 360 sama dengan panjang busur per keliling. Ini besar sudut AOB per 360 sama dengan perbandingan luas juring dengan luas lingkarannya. Berarti untuk yang sama ini kan sama ya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya panjang busur AB per keliling lingkaran ini juga sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran. Ya, jadi kita tuliskan di sini bahwasanya luas juring OPQ, sesuaikan soal ya. Ini luas juring OPQ per luas lingkaran sama dengan panjang busur PQ per keliling lingkaran. Tinggal kita masukkan informasi yang ada. Luas juringnya tadi 565,2 cm persegi. Panjang busur mau kita cari, kita misalkan dengan sebuah variabel yaitu X. Luas lingkaran, rumusnya PR kuadrat, keliling lingkaran 2PR. Oke? Setelah itu, kita masukkan nilainya ya. Jari-jarinya tadi 30, berarti semuanya kita tulis. Ini R pangkat 2, berarti R kali R. Ini jari-jari kali jari-jari, 30 dikali 30. Ini 2PR, berarti 2 kali Pi kali R. R-nya 30. Sudah terbentuk seperti ini, kita sederhanakan. Ini 30 dengan 30, sama-sama kita bagi 30. Habis ya. Lalu Pi dengan Pi, ini juga sama, selesai. Yang 30 dengan 2, ini sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1 ya. Ya, Ibu tulis. 30 dibagi 2, 15. Jadi, kita kalikan silang, ini. 15 dikali X, 15X, sama dengan 565,2 dikali, ini semua udah habis, berarti 1. Dikali 1 yaitu 565,2. Jadi X sama dengan, kita bagi 565,2 dibagi 15. Dapatlah X-nya 37,68. Siapa X di sini? X yaitu panjang busur. Jadi, panjang busur PQ-nya adalah 37,68 cm. Bagaimana? Mudah ya? Yang penting konsepnya kalian bisa. Contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Luas juring AOB yang ini adalah 60 cm persegi dengan sudutnya 40 derajat. Sedangkan ini sudutnya 120 derajat. Yang ditanyakan adalah luas juring. Tadi informasinya ini sudut ada semua ya, sudutnya lengkap. Lalu luas juring. Yang ditanya luas juring, ya sudah kita gunakan perbandingan sudut dengan perbandingan luas juring. Seperti ini. Tinggal kita masukkan nilainya. Sudutnya 40 dan 120. Luas juring OAB 60. Yang luas juring OBC kita cari, kita misalkan X. Seperti tadi kita sederhanakan. Ini kita bagi 40 ya. Kita bagi 40. Dapatnya 40 bagi 40 itu 1. 120 dibagi 40 yaitu 3. Kita kalikan silang. 1 dikali X yaitu X. 3 dikali
60. Jadi X sama dengan 180 cm persegi. Jadi luas juringnya adalah 180 cm persegi. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan di video kali ini. Intinya perbanyak latihan, dengan begitu kalian akan terampil mengenai konsep-konsepnya. Demikian saja Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.